Keluarga besar jurnalis Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menyelenggarakan Natal Oikumene pada Jumat 27 Januari 2023 pukul 16.00 hingga 20.00 bertempat di halaman tengah gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekber of the Record Kantin. Perayaan Natal kali ini mengambil tema nasional, yakni pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Subtema menumbuhkan persaudaraan, bangkitkan harapan di jalan harmoni. Ibadah perayaan dan syukur Natal keluarga besar jurnalis Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Romo Yalo, pembawa liturgi, dan Pendeta Yandi Manobe STA selaku pengkhotbah. Perayaan Natal kali ini diikuti lebih kurang 500-an peserta dan dihadiri oleh penjabat wali kota Kupang, perwakilan dari Lantamal Kupang, perwakilan dari Korem 161 Wirasakti, perwakilan dari Brigif 743, Ketua Komisi Informasi Publik NTT, juga dihadiri dari Dirjen Pajak, dihadiri juga dari perwakilan Walhi, dan juga dihadiri para pemimpin redaksi media dan pemimpin-pemimpin panti asuhan serta undangan lainnya. Mari kita ikuti liputan selengkapnya oleh reporter Global 2 berikut ini. Salve,
para undangan yang baru saja tiba, selamat menikmati sore yang indah ini. Walaupun panas-panas, kita tahu bersama bulan Januari ini bulan hujan. Tapi tidak tahu lagi, ini bab tua di atas kasih pindah hujan di mana supaya NTT jangan banjir kok. Baik, San Jose masih ada stok lagi? Masih Kak Kapros? Siap, laksanakan. Kami, puji Tuhan, tanggal 26 Februari bulan depan kami genap 14 tahun berkarya pelayanan di bumi Bogor. Bagaimana Kak Dev? Oke, nah ada ini saya lihat banyak adik-adik yang hadir juga. Ada yang ada 3 panti asuhan yang hadir. Nah mereka juga mungkin ya bakat dalam nyanyi. Nah kalau misalnya mau bergabung dengan paduan suara San Jose, punya kriteria tersendiri tidak? Mungkin akan ada kapsnya mesti tinggi seperti Mariah Carey atau bagaimana? Iya, baik, yang pasti karena kami ini paduan suara Katolik, kami lahir dari Paroki Santo Yosef Mekoten, tapi dengan perkembangan waktu
Kami membuka diri untuk semua orang muda Katolik di Kota Kupang, dan pastinya kami tidak menaruh kriteria yang terlalu tinggi. Kami hanya butuh orang yang datang kepada kami itu punya niatnya 1%, bakatnya 1%, yang penting niatnya 99%. Kami butuh orang yang punya bakatnya 1%, niatnya 99. Karena untuk anak-anak muda bertahan di paduan suara ataupun di gereja itu susah sekali di zaman yang sekarang. Kami bisa olah vokal, kami bisa latih, tapi yang penting punya niat. Seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Amrod. Jangan duduk dulu Kakak. Satu pertanyaan lagi. Ini artinya jam terbangnya juga sudah padat, sudah sangat, aduh ini kemana saja, bukan Ayu Ting Ting, kemana-kemana. Baik, kalau kemana saja 14 tahun sudah terlalu banyak. Dan yang paling terbaru, kami baru tahun kemarin bersama Bapak Wakil Gubernur, kami diajak jalan-jalan ke Jenewa, Swiss. Kami baru pulang di tanggal 4 sampai dengan tanggal 13. Kami ada di Jenewa, Swiss untuk mempromosikan budaya dan pariwisata pada resepsi diplomatik seluruh duta besar seluruh negara di dunia yang ada di Jenewa, Swiss. Jadi kami ada di sana dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 September tahun lalu. Itu yang terbaru. Dan yang kemarin baru habis nyanyi untuk pembukaan dan penutupan Vesparani Nasional kemarin. Oke. Dan saya juga tidak tanya tas Hermes atau apapun yang dibawa dari sana, dari Swiss. Saya nggak tahu sama Bunda Korla ya. Oke. Tapi yang saya mau tanya di sini, jadwal tahun ini yang paling jauh nanti mau kemana? Baik. Iya, masih sebenarnya masih rahasia. Tapi puji Tuhan nanti semoga kalau memang Tuhan berkenan ada suatu negara Amerika yang akan kami datangi di pertengahan tahun. Kami akan kunjungi salah satu negara di bagian Amerika di pertengahan tahun 2023. With every breath I am able.
Masih ada lagi? 1, 2, 3. Oke. Dan ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena ku akan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta yang mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Jangan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tetap tegak hari ini, karena ku akan hebatku. Semua karena cinta, dan semua dan karena cintamu. Dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tetap tegak sampai hari ini, karena ku akan hebatku, semua karena cinta, karena cinta, semua dan karena cinta yang mampu diriku. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pendeta yang terkasih, saudara-saudariku, keluarga besar jurnalis Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Bayi mungil itu hadir bersama dengan kita, tersenyum bersama dengan kita, dan tentu memberkati kita semua yang ada di dalam paguyuban keluarga besar jurnalis Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mungkin ada salah dan dosa yang kita perbuat tadi pagi hingga sore ini. Mari di awal ibadah ikumene yang berahmat ini, Romo mengajak kita semua melihat kedalaman hati kita masing-masing. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan pemilik kehidupan ini, agar apa yang kita minta di sore hari ini teristimewa untuk kebersamaan kita di tempat ini sungguh-sungguh didengar dan berkenan di hati Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, Allah yang hebat bagi kami semua orang-orang berdosa. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami meskipun terkadang kami melupakan Engkau. Kami sangat percaya dan yakin di sore hari ini Engkau ada bersama dengan kami dan begitu mencintai kami semua. Biarlah apa yang kami dengar dalam sabda-Mu di sore hari ini sungguh-sungguh dapat kami nikmati dalam kehidupan kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari, teristimewa di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami sebagai jurnalis maupun pekerjaan kami yang lain. Tuhan berkati kami semua, lindungilah kami agar ibadah ini sungguh-sungguh berjalan dalam nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk di dalam prosesi penyalahan lilin. Saya minta panitia untuk mengaturnya. Terima kasih. Baik, prosesi pembakaran lilin, teman-teman panitia mohon untuk lilin dibagikan kepada tamu, kepada Romo dan juga Bapak Pendeta. Di dalam kebinekaan
kita bersama-sama menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus sambil lilin dinyalakan. Bapak Ibu para undangan disilakan duduk kembali. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu terbaik bagi kami. Kami mohon, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan kembali satu kisah yang familiar saya kira dengan kita. Menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, dan untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, subtema kita adalah tumbuhkan persaudaraan, bangkitkan harapan di jalan harmoni. Kira-kira begitu. Saya ajak kita untuk memahami dua hal awal yang biasa saya sampaikan. Pertama, tadi ada yang gelisah karena hujan mau turun. Saya berpikir tidak usahlah. Hujan selalu akan memberi pelajaran-pelajaran. Satu, hujan akan mengajarkan kepada kita untuk duduk semakin rapat. Kalau tidak hujan, anak-anak masing-masing akan duduk di sudutnya. Tapi kalau hujan, saya yakin saya dengan Romo Yalo akan pindah ke situ. Kita akan duduk semakin rapat. Persaudaraan kalau duduk tidak rapat tidak bisa. Kita harus rapat. Kedua,
Hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak itu makin kencang, bersuara makin kuat. Perubahan zaman ini terlalu cepat, kadang-kadang kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Suara-suara kebenaran, suara-suara kenabian, kalau tidak diperdengarkan lebih keras lagi, saya kira kita kalah pada perubahan zaman ini. Ketiga, di kampung dulu waktu masih kecil ada teka-teki bilang jatuh di bawah, cari di atas. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan. Hujan kok atap bocor itu kan dia menetes begini kan kita cari begini. Tidak mungkin dia jatuh begini, dia menetes terus kita cari begini. Tidak tahu bocor di mana. Saya kira itu kita sakit itu, saya kira. Artinya seluruh persoalan yang terjadi di alam semesta ini mesti cari jawabannya di mana? Di atas. Jangan berusaha cari di bawah, nanti kita tambah repot. Apalagi kisah di sekitar Natal, kalau kita cari jawabannya di bawah, betapa sulitnya untuk kita temukan di pun jawaban. Itu bagian pertama. Bagian kedua saya ingin sampaikan dalam sebuah diskusi tentang dunia yang kacau. Orang bertanya, kenapa dunia itu kacau? Jawaban mengerucut pada dua hal. Satu, dunia kacau karena literatur tentang perang jumlahnya lebih banyak dari literatur tentang perdamaian. Tulisan-tulisan tentang kejahatan, tentang perang, itu jauh lebih banyak dari berita-berita tentang kedamaian. Ini paguyuban jurnalis ini, dorang bikin Natal ini hari, menurut saudara ini acara baik atau tidak? Baik toh? Coba bikin tulisan berapa banyak baca coba. Coba saudara siaran langsung berapa banyak ikuti? Mungkin 100 tidak. Mungkin 100 tidak. Kalau sampai ada yang nonton, ikuti, baca, itu yang punya kepentingan langsung. Yang baik itu beritanya lambat sekali, kurang populer. Nah itu. Kedua, dunia ini kacau karena orang-orang yang punya visi perdamaian jumlahnya terlalu sedikit dibanding dengan orang-orang yang punya visi untuk perang. Saudara, saya membayangkan orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ada berapa banyak orang? Terlalu sedikit. Tapi yang mau perang itu terlalu banyak. Ini anak-anak ini kalau bikin status itu mengerikan. Mengerikan itu. Kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu. Karena hanya setan yang tinggal begitu tuh. Jadi ada yang komen, kenapa lah saya? Saya baca satu status kecil itu saya senang juga, tapi kira-kira begini. Dan dia begini, ketika seorang perempuan bikin status sakit, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Itu dan dia semua perang itu. Sedikit lah. Jadi saudara-saudara, hal-hal itu sangat mempengaruhi kita punya semangat untuk menumbuhkan persaudaraan. Mari kita lihat pembacaan ini untuk kita renungkan sebagai pesan Natal kaitan dengan harapan kita supaya kita tumbuh dalam jalan harmoni yang baik. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati itu jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk neraka. Kalau bukan surga berarti neraka. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu saya juga bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di. Tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di perut. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Beda sekali. Dalam kisah penciptaan kita temukan, waktu Tuhan menciptakan ayam, dia cukup berfirman, langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman, jadi. Waktu cipta seluruh binatang, cukup berfirman, jadi. Tapi waktu ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, ada pertimbangan. Kenapa? Kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu dia tidak boleh sama dengan ayam, tidak boleh. Setelah hitung-hitung Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. 1, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu hidup semua.
Itu hari kita pemberat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut ini alis mata gambar rapi sekali. Harapannya jangan tumbuh. Dia tumbuh lagi tidak? Kenapa dia tumbuh? Padahal kita tidak setuju. Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, manusia belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah untuk manusia. Ayam itu ada hati kok tidak? Dia punya apa? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Yang baju merah dong ada yang cemburu? Ada kok tidak? Pernah? Ya, karena kita bukan ayam. Kedua, ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Berhenti di situ? Tidak. Tuhan bilang, gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus dan sempurna diberikan kepada manusia. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus, Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Engkau atur sudah. Dunia ini mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Saya tambah satu kalimat, tolong ingat baik-baik. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Bahkan setan-setan pun harus apa? Tunduk. Pertanyaannya jadi gampang sekali. Tolong jawab dengan iman. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Bakas takut. Kerinduan kita, setan takut kita. Itu rindu kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa Pak Pendeta? Karena kerusakan otoritas itu. Orang kalau ketakutan itu biasa dia pulang ke sembarang. Orang kalau suka ketakutan itu sembarang. Ini ibu-ibu non-non boleh jalan atur-atur langkah begitu. Tiba-tiba ada anjing rabies buru. Menurut saudara tetap atur langkah? Ini pagar bisa lewat ke tidak? Kalau ketakutan itu, saya kasih contoh ya. Kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia bilang begini, doa orang percaya itu ibarat panah-panah api yang tembak roh jahat itu. Tapi saudara tahu, ada banyak ibu-ibu hamil itu mereka keluar malam, mereka tidak berdoa. Dorang ambil paku 10 cm tusuk. Saya jadi heran ini. Setan mana yang takut paku? Kalau setan takut paku, semua gaji itu beli paku saja. Kadang-kadang saya heran karena itu kepala don taruh paku, gunting, sisir besi, korek api. Sebenarnya itu kepala kok toko bangunan. Orang kalau ketakutan itu jadi bodoh itu. Jadi tidak paham, untuk tidak beriman lagi, bodoh lagi. Kita repot lah begitu. Boleh jawab. Kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Yakin? Wih, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Pasti. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Saudara, saya melayani kira-kira 5 tahun. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian, dia bilang, pendeta, yo,
Makanya, saya bilang makanya apa? Kawin sudah, saya bilang kamu botak, ini tidak betul. Kalau mereka ke pastoris sementara sapu-sapu rumah, dia bilang makanya, saya bilang makanya apa? Kawin sudah, kamu botak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kita bilang bapak kawin, bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya orang, boleh jawab? Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, saya pakai yang kotor di sini, dia kawin di situ dengan anak dia. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Kamu juga tahu. Sekali lagi hanya otak miring yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin dulu supaya rumah begitu. Toh pada akhirnya yang ibu-ibu, yang nona-nona, sapu, cuci, timba air, masak. Mereka melakukan itu bukan karena mereka pembantu atau ciptaan yang lebih di bawah, tapi mereka melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dong, kasih ibu. Tolong belajar menghargai di perempuan. Kalau kita tidak menghargai sesama, bagaimana kita membangun persaudaraan? Coba ikuti seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang itu yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang lurus itu tidak enak lah kalau dibelayan, licin. Kita bilang sayang, itu tidak kena, itu tidak bagus. Yang keriting itu menarik kalau dibelah. Sasa sayang lebih dapat dia. Jadi saudara tidak usah gelisah karena hanya rambut keriting, tidak usah. Biasa-biasa saja. Kalau tidak saudara-saudara kita sulit. Kita ini kadang-kadang bangun pertemanan, saya yang rambut lurus sendiri, yang keriting sendiri, yang putih sendiri. Macam-macam lah kita hidup ini. Di kota, bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Di kota, bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 dan berat badan 48 kg. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik, bodong pegang dong bilang dalam nama tidak akan sembuh. Coba kalau ada ibu-ibu dua orang gemuk duduk begini, terus yang gemuk satu lewat di situ. Coba dengar dua pernyataan, dua percakapan menarik. Yang satu akan korek begini. Woi, beta dan dia siapa lebih kurus? Jadi berat badan saja jadi berhala baru. Kalau saudara mau ingin membangun sebuah persaudaraan, lebih parah lagi saudara. Akhirnya karena hal-hal itu tidak mampu terima diri. Ada banyak orang timur tidak ingin jadi orang timur. Mereka ingin jadi orang barat. Akhirnya tidak sempat jadi orang Eropa dan jadi Amarasi Barat, Manggarai Barat. Seolah-olah kalau jadi orang lain itu lebih baik dari jadi diri sendiri. Lantas saudara bermimpi tentang persaudaraan. Repot. Pesannya ringan. Saudara tahu, kita sering dengar ada orang bilang begini. Kalau ada satu orang timur bodoh, kita rame-rame bilang, dasar timurku. Satu orang timur yang salah, nah kami timur semua kena. Kita pun cara berpikir ini bermasalah ini. Ada orang rote satu omong keputar. Kita bilang otak. Otak apa? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan, bunuh mana? Bunuh mana? Itu saudara yang omong. Saya tanya saya hanya tanya ini dong ya omong. Kalau jam 12 tengah hari ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu. Dia kita pucaran memandang pada kemanusiaan, paling tidak kita di sini macam begini. Pesannya ringan. Kalau hari ini ada orang rote merasa lebih baik dari orang timur, minta maaf. Tubuhmu bermasalah dengan dosa. Engkau mesti dipulihkan. Natal harus menjadi bagian penting untuk itu. Kalau hari ini masih ada orang sabu merasa lebih baik dari orang alor, engkau bermasalah.
Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah. Kenapa? Kita semua tidak pernah memilih. Termasuk saudara, tidak pernah memilih. Waktu Tuhan mencipta saja kita tanya, Yandi, yuk, lu mau Timur kok Eropa? Itu langsung jadi, langsung jadi. Jadi pelecehan diintir boleh ada kalau kita menimpikan sesuatu. Akhirnya, saya mau kasih tahu saudara, mengelola sebuah persaudaraan yang berbeda-beda ini, yang berbeda-beda, itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia penama? Waktu jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Tetap saya Timur. Ada yang Rote, ada yang Sabu, ada yang Sumba, ada yang Sumbawa, Bali, Sumatera, Jawa, Medan, Batak, Batak T. Tapi kita semua kan. Kita jangan ada upaya saling menghilangkan. Kolak ini kan penuh tuh, sama-sama di satu tempat. Amin kok tidak? Atau siapa di antara kita dia mau makan kolak, nah dia pergi makan ubi di sana. Dia pindah lagi makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini kan. Kita semua bisa bergabung. Wartawan dong ini bisa bersatu, toh bisa toh. Ya. Kalau kita repot ini. Jangan kelola persaudaraan ini sama kayak minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari kopi, gula, air. Sudah jadi dia pun nama? Nah, yang lain pun nama? Kopi ini terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Saudara tidak bisa bangun persaudaraan kalau bikin diri inti. Tidak bisa. Amin kok. San Jose ini kan gabungan yang bagus menyanyi toh. Sopran, alto, tenor, bass. Harmoni karena semua menjaga. Bayangkan kalau kita menyanyi Hai Dunia palu balu mulai satu Hai Dunia. Lama-lama kita bisa gila itu. Harmoni itu perbedaan yang dikelola. Karena itu jangan lupa, bangunlah kita hidup untuk kepentingan kekekalan juga. Kan semua akan berakhir juga. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal, selamat tahun baru. Romayal, silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pendeta yang sudah memberikan renungan yang baik bagi kita semua. Saatnya kita masuk di dalam persembahan. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dengan sabda yang sudah kami dengar, kami sangat percaya kami bisa melaksanakannya dengan baik ya Tuhan. Banyak kekurangan kami, banyak keterbatasan kami, tetapi itu tidak membuat kami akhirnya jatuh dan tidak bisa untuk berdiri serta berjalan lagi. Sertai kami ya Tuhan, agar di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru kami bisa memulai sesuatu dengan baik. Sebagai satu keluarga besar jurnalis Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kami bisa memberikan yang terbaik untuk provinsi, untuk keluarga kami, untuk keluarga dan semua yang menyayangi kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan dari hati kami. Semoga persembahan ini sungguh-sungguh berguna bagi semua orang yang membutuhkannya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman-teman wartawan. Dipersilahkan. seumur hidupku.
Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu bagi kami, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada dan bekerja dan berkarya, itu semua kami taruh semata-mata bagi kemuliaan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan, termasuk hari ini ketika kami ada dalam perayaan Natal dan Tahun Baru keluarga besar jurnalis NTT. Terima kasih banyak. Tuhan memberikan kepada mereka tanggung jawab. Tuhan berikan kepada mereka kebersamaan. Tuhan memelihara kehidupan mereka dalam pekerjaan sebagai jurnalis. Kami berdoa supaya mereka bekerja dengan baik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jauhkan semua hal yang akan menghancurkan pekerjaan mereka, sebab dari bekerja itulah Tuhan telah memelihara hidup mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa supaya mereka berbahagia selalu. Kami berdoa supaya setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah ini diberkati. Kami berdoa supaya hari-hari perjalanan hidup mereka di tahun baru, tahun 2023, ada perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa supaya kehadiran kami semua di tengah-tengah bangsa ini memberi pengaruh positif yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa bagi semua elemen masyarakat. Tuhan memberkati. Kami mengakhiri tahun 2022 dan mengawali tahun 2023 dengan isu-isu resesi yang cukup membuat kami prihatin. Tapi kami percaya kasih Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang kami terima. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan secara maksimal apa yang bisa kami lakukan. Nah, selebihnya kami berikan kesempatan biar Tuhan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Kami mohon supaya teman-teman keluarga besar jurnalis NTT, mereka hidup dalam satu hati. Kami semua hidup dalam kasih persaudaraan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu menolong kami untuk pada Flix tentang perjalanan hidup kami dalam kebersamaan, penerimaan terhadap diri, gambar dan rupa Allah yang ada pada kami, biar terpelihara hidup di dalam kami. Dan pujilah nama semua orang yang telah memberi dukungan moral dan materi untuk terselenggaranya apa yang mereka punya masa depan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Orang-orang yang memberi hati dan hidup mereka untuk mengurus anak-anak itu, biarlah mereka berkata. Semua yang berpikir dan berpihak kepada anak-anak ini, biarlah mereka berbahagia selalu. Terima kasih Bang. Akhirnya semua yang kami lakukan, semua kami mau persembahkan ini. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian laporan reporter Global 2 pada live event perayaan dan syukuran Natal keluarga besar jurnalis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan pada Jumat 27 Januari 2023 di halaman tengah gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekber of the Record Kantin. Atas perhatian pemirsa dimanapun berada, kami haturkan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan ditunggu komentarnya, serta share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat saudara. Tuhan memberkati.